Kenapa di kehidupan yang hanya sekali ini, aku harus terlahir sebagai anak bungsu? Anak dengan banyak harapan di pundak. Orang tuaku berharap banyak padaku. Berharap aku bisa mengatasi garis kemiskinan ini. Kenapa di kehidupan yang hanya sekali ini, aku harus terlahir sebagai anak bungsu? Anak dengan banyak beban di pundaknya. Anak dengan harapan-harapan yang harus diwujudkan karena kakak-kakakku tak bisa mewujudkannya. Kenapa di kehidupan yang sekali ini aku harus terlahir sebagai anak bungsu di keluarga yang banyak menuntut dan meminta aku untuk menjadi lebih baik daripada kakak-kakakku? Apakah mereka tidak pernah memikirkan bagaimana perasaanku? Apakah mereka tidak tahu kalau aku juga punya harapan? Aku ingin besar seperti harapanku, bukan seperti harapan orang tuaku. Halo, aku Ayesa, dan kali ini aku bakal bawain sebuah kisah dari salah satu narasumber kita lagi nih. Tapi sebelum lanjut nonton, seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru di channel Cerita Bareng Ayesa. Narasumber kita kali ini bernama Mbak Indri. Mbak Indri ini anak terakhir dari 6 bersaudara. Mbak Indri ini diharapkan banget sama orang tuanya karena kakak-kakaknya Mbak Indri ini bisa dibilang gagal. Kakak pertamanya gagal menikah dengan mewah. Jadi kakak Mbak Indri ini cuma nikah di KUA dengan sederhana. Dan setiap kali kakak Mbak Indri ke sana, itu tuh selalu diomongi kayak, nanti kalau kamu nikah, kamu jangan jadi kayak kakakmu ya Indri, kayak gitu. Dan Mbak Indri ini selalu bilang pasti nanti dia bakalan usahain untuk dapetin pernikahan yang mewah. Tapi Mbak Indri ini sebenarnya nggak masalah kalau memang dia dituntut untuk berbagai hal bisa. Tapi yang nggak ngenakinnya itu omongan-omongan orang-orang yang meminta Mbak Indri untuk nanti nikah dengan mewah di depan kakaknya sendiri. Dia tahu kakaknya itu pasti bakalan sakit hati atas omongan-omongan orang. Tapi Mbak Indri juga nggak bisa ngebungkam mulut orang-orang. Jadi Mbak Indri ini cuman bisa ngeiyain dengan beban yang lumayan berat di pundaknya. Nggak hanya diminta untuk nanti kalau dia udah lulus dia diminta untuk nikah secara besar-besaran, Mbak Indri ini juga diminta untuk lebih banyak tahu, lebih banyak bisa daripada orang-orang kakak-kakak sebelum Mbak Indri ini. Misalnya dia harus dipaksa kuliah, dipaksa untuk jadi guru, dan Mbak Indri ini benar-benar mikir kalau semua beban-beban itu dicurahin ke dia karena gagalnya kakak-kakak Mbak Indri untuk melanjutkan cita-citanya. Bukannya Mbak Indri ini nggak mau nurut, tapi kan Mbak Indri ini namanya dia punya cita-cita sendiri ya, dia punya harapan untuk dirinya sendiri, dan dia nggak pengen diatur-atur gitu loh. Tapi sebagai orang tua, tentu mereka khawatir sama Mbak Indri. Sayangnya kekhawatiran mereka itu membuat Mbak Indri ini stres. Jadi Mbak Indri ini benar-benar nguras tenaga dia banget, nguras pikiran dia. Kayak mana caranya dia bisa nanti kuliah, kayak mana nanti caranya dia bisa mewujudkan cita-cita orang tuanya, yaitu menikah dengan besar-besaran. Sementara kehidupan orang tuanya ini, kehidupan mereka ini bisa dibilang enggak sekaya itu gitu. Bahkan kalau dibilang sederhana juga nggak bisa dibilang sederhana karena kehidupan mereka ini jauh di bawah rata-rata. Cuman
permintaan mereka itu benar-benar di atas rata-rata, kayak hah seriusan kayak gitu loh. Terus Mbak Indri ini benar-benar kasihan gitu sama kakaknya, karena setiap kali ke sana kakaknya itu bakalan selalu jadi bahan omongan gitu. Kakak Mbak Indri ini nikah di KUA bukan karena hamil duluan, bukan, tapi karena keinginan kakak Mbak Indri, karena calonnya juga bukan dari orang berada dan dia juga mikir kalau dia bukan orang berada juga. Jadi sebenarnya nikah di KUA itu ya nggak semenyeramkan itu, cuman yang menyeramkan itu omongan orang-orang, ya kan? Dan itu terjadi sama kakak Mbak Indri. Tapi makin hari makin lama kakak Mbak Indri ini beneran kayak pasrah gitu, kayak mau diomongin yang jelek-jelek tentang dirinya ya silahkan, karena emang kenyataannya dia nikah di KUA dan gak ada pesta, ya sepakat untuk nikah aja. Lagian yang penting dalam proses pernikahan itu kan akadnya, bukan resepsinya. Tapi di mata orang-orang yang masih menjunjung tinggi adat yang wah, pasti bakalan mikir resepsi itu adalah hal yang paling penting, tanpa mikirin entah biaya resepsi itu nantinya dari ngutang atau dari mana. Yang penting resepsi dulu aja. Dan itu banyak terjadi di kalangan desa-desa di Mbak Indri. Mbak Indri ini sebenarnya nggak pernah permasalahin kehidupan dia yang nggak mengenakan, tapi dia cuman mikir kenapa harus dirinya yang diberatkan beban sebesar itu, sementara dia anak terakhir perempuan. Maksudnya kalau misalnya suatu saat dia gagal, apakah dia bakalan dibenci oleh orang tuanya seperti yang dilakukan orang tuanya ke kakak Mbak Indri bertahun-tahun lalu? Hal yang paling Mbak Indri inginkan itu bukan beban-beban yang dilimpahkan semuanya kepadanya, tapi dia ingin didengar, dia ingin dimengerti, dia ingin jika suatu saat harapan-harapan orang tuanya itu tidak terkabulkan olehnya, ya sudah, begitu. Tapi Mbak Indri nggak pernah bisa ngomong sama orang tuanya karena dia takut dimarah, takut dibenci, seperti yang dilakukan ibu Mbak Indri pada kakak Mbak Indri dulu. Jadi anak terakhir, jadi anak pertama itu ya ada suka duka sendiri gitu. Jadi Mbak Indri ini ngerasa memang lukanya nggak seberapa, tapi dia ngerasa kayak ini berat banget loh, beban-beban yang ditanggung untukku ini berat gitu, kenapa harus aku, sementara orang-orang lain yang gagal hanya sebatas dibenci terus nanti membaik sendiri. Kalau aku bagaimana? Aku anak terakhir, jika nanti aku gagal, apakah aku akan dibenci dalam waktu yang lama? Pertanyaan itu sering banget berputar-putar di otak Mbak Indri, tapi dia nggak pernah mengungkapkannya kepada siapapun. Dan Mbak Indri ingin kisah ini diangkat karena dia ingin tahu bagaimana reaksi orang-orang jika nanti dia gagal, jika nanti dia tidak bisa mengabulkan segala harapan-harapan orang tuanya. Semua itu dia lakukan ya karena sebatas dia ingin tahu. Buat kalian yang mau kirim-kirim cerita, bisa banget di deskripsi di video. Salam jumpa, salam hangat, dan salam dari Ayasa. Sampai jumpa.